Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas manajemen industri kelas RA. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis manajemen produk studi kasus pada PT Mayura Indah. Next. Dengan beranggota kelompok Aprilia Eka Sultantri, Dwi Gunawan Putra, Mila Octavia, Revaldi, dan Rido Dion. Next. Nah, untuk pendahuluan sendiri, PT Mayura Indah ini merupakan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perusahaan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan pangsa pasar ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Next. Dan untuk sistem controlling sendiri, sistem controlling ini merupakan manajemen yang terkandung dengan pengertian proses pengendalian dan struktur pengendalian sebagai sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan. Dalam manajemen produk ini lebih membahas tentang financial control, di mana financial control di dalam PT Mayura sendiri ada aset lancar, di mana aset lancar PT Mayura pada tahun 2020 itu sebesar Rp12.353.728 dengan laba bruto Rp7.299.123 dengan laba usaha Rp2.830.928. Next. Untuk kegiatan audit sendiri merupakan kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya kesalahan tersebut. Untuk PT Mayura sendiri melakukan audit internal dengan proses yang dilakukan adalah perencanaan jadwal audit, perencanaan proses audit, melakukan audit, pelaporan audit, dan tindak lanjut atas masalah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantara ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Nah, pada perusahaan PT Mayura Indah Indonesia yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman, melakukan produk bervariasi untuk bertahan dalam perkembangan zaman yang diatur dalam setiap divisi perseroan pada perusahaan. Dan dengan hasil yang sangat memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa divisi yang mengatur perencanaan produk PT Mayura Indah Tbk, yaitu yang pertama itu divisi biskuit, yang kedua itu divisi kembang gula, yang ketiga itu divisi wafer, yang keempat itu ada divisi coklat, yang kelima itu ada divisi kopi, dan keenam itu divisi makanan sehat. Nah, hingga saat ini perseroan dan entitas anak tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu di bidang pengolahan makanan dan minuman. Sesuai dengan tujuannya, perseroan bertekad akan terus-menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya. Nah, di Indonesia, perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan memproduksi makanan dan minuman olahan, tapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategori masing-masing. Nah, untuk produk hasil inovasi perseroan tersebut diantaranya, yang pertama itu permen Kopiko, pelopor permen kopi, yang kedua itu ada Astor, pelopor wafer stick, yang ketiga itu Beng Beng, pelopor wafer karamel berlapis coklat, yang keempat ada Coki-Coki, pelopor coklat pasta, yang keenam itu ada Energen, pelopor minuman sereal, yang ketujuh ada Kopi Torabika, Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix, yang kedelapan ada kopi brown coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren, yang ke-10 itu ada Torabika creamy latte, pelopor kopi latte dengan sajian. Nah, baik, selanjutnya itu ada perencanaan aktivitas produksi. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fase perencanaan atau planning. Nah, di fase perencanaan planning itu juga itu dibagi beberapa sub. Yang pertama, melakukan rapat perincian rencana tim proyek dan sesi kerja. Yang kedua, mengembangkan rincian WBS. Proses WBS ini bertujuan untuk mengembangkan perincian. Perincian ini yang akan menghasilkan dekomposisi lebih lanjut dari tujuan proyek menjadi hasil deliverables. Lalu yang ketiga ada mengembangkan matriks penanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan rencana komunikasi. Yang kelima, penilaian resiko dan perencanaan manajemen.
Yang keenam ada menentukan persyaratan keterampilan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu ada implementasi atau penerapan manajemen proyek pada PT Mayora. Nah, di sini ada beberapa subnya. Yang pertama, kriteria keberhasilan proyek PT Mayora Indah Tbk, yaitu telah berhasil memperluas pangsa pasar pada tahun 2014. Maka pada tahun 2015 PT Mayora Indah Tbk lebih fokus dalam peningkatan laba. Yang kedua, target atau proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai realisasi mengenai pendapatan laba dan struktur pemodalan. Target pendapatannya yang dicapai oleh perseroan pada tahun 2015 itu sebesar 15,5 triliun dan telah berhasil meraih jumlah penjualan sebesar 14,8 triliun. Nah, yang ketiga itu ada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan. Itu menyampaikan ringkasan pencapaian kerja operasional dan keuangan pada tahun 2015. Yang keempat itu ada sistem pengendalian internasional kontrol yang diterapkan oleh perusahaan. Sistem pengendalian intern persero diimplementasikan dalam bentuk perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan metode-metode yang berkoordinasi dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan membantu mendorong. Lalu yang terakhir ada penerapan tata kelola perusahaan, gunanya untuk mewujudkan perusahaan yang terus tumbuh, berkembang dan berdaya saing tinggi sambil tetap menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada peran engineer dalam pemasaran, di mana pada saat pandemi COVID-19, PT Mayora Indah Tbk mencari berbagai macam cara untuk meningkatkan penjualan dari produk mereka. Salah satunya mereka fokus mencari cara dengan fokus terhadap media atau channel yang lebih tepat gitu, supaya bisa menggait lagi pasar mereka. Hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil penjualan PT Mayora Indah Tbk, yang mana selama pandemi ini daya beli konsumen menurun karena ada perubahan perilaku konsumen yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga PT Mayora Indah Tbk mencari cara yang tepat untuk menaikkan hasil penjualan dengan strategi yang cocok dengan perilaku konsumen pada saat ini. PT Mayora Indah Tbk juga mulai fokus dalam pengembangan SKU atau produk-produk yang sekiranya tepat untuk dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap laju bisnis dari PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2021. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk juga harus berhati-hati dalam memilih area dan geografi untuk rencana ekspansi bisnis perusahaan selanjutnya, di mana PT Mayora Indah Tbk harus memilih dengan tepat wilayah mana saja yang memiliki potensi besar dan layak untuk dijadikan target dari ekspansi PT Mayora Indah Tbk saat ini. Tidak hanya itu, PT Mayora Indah Tbk juga tetap konsisten melakukan berbagai inovasi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Inovasi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk tak hanya berlaku pada produk-produk baru, tapi juga dari segi pemasaran, sehingga produk-produk yang dihasilkan PT Mayora Indah Tbk dapat memberikan kampanye yang lebih baik bagi brand-brand yang dikelola dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya, pengelolaan aktivasi produk. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan aktivitas produksi suatu perusahaan, terkhususnya PT Mayora ini adalah pertama, manajemen risiko. Sistem manajemen ini kita mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko agar dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bila risiko terjadi. Yang pertama, risiko persaingan usaha, risiko fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, risiko pasokan bahan baku, risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional. Yang kelima, risiko kebijakan pemerintah. Dan ada mekanisme sistem laporan pelanggan yang merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak, baik pemimpin, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran. Next.
Selanjutnya, pemenuhan hak kreditur. Perseroan melakukan kesepakatan pinjaman dengan kreditur dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kreditur dan seleksi pemasok dan vendor untuk memastikan agar perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas produk yang memenuhi persyaratan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materi. Sekian presentasi kelompok dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.